Selamat malam semuanya. Saya dari kelompok 5. Hari ini saya bersama tim akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang Tokopedia. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke teknologi yang canggih, mari kita kenali dulu siapa Tokopedia itu. Karena kalau kita bicara tentang e-commerce di Indonesia, Tokopedia adalah salah satu nama besar yang pasti muncul. 1. Deskripsi umum platform. Tokopedia berdiri sejak tahun 2009. Didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Awalnya, Tokopedia hadir sebagai solusi digital untuk mempermudah jual beli online, terutama bagi UMKM yang ingin masuk ke dunia digital tanpa harus punya modal besar. Seiring waktu, Tokopedia berkembang pesat. Pada tahun 2021, Tokopedia bergabung dengan Gojek dan membentuk Goto Group. Jadi sekarang Tokopedia bukan hanya marketplace, tapi bagian dari ekosistem yang menghubungkan belanja online, transportasi, dan layanan keuangan. 1.2, target pengguna dan segmentasi pasar. Kalau kita lihat siapa saja pengguna Tokopedia, sebenarnya sangat beragam. Dari sisi pembeli, mayoritas adalah anak muda dan orang produktif usia, dari 18 sampai 45 tahun, yang terbiasa dengan teknologi dan ingin belanja secara cepat serta praktis. Dari sisi penjual, Tokopedia membuka pintu untuk semua, mulai dari UMKM, pedagang perorangan, brand lokal, sampai perusahaan besar. 1.3, teknologi dasar yang digunakan. Supaya bisa melayani jutaan pengguna, Tokopedia tentu butuh teknologi yang kuat. Salah satunya adalah web dan mobile app, itu bisa diakses lewat browser maupun aplikasi Android ataupun iOS. Frontend, tampilan sederhana, interaktif, dan mudah dipahami. Semua teknologi ini bekerja sama untuk memastikan pengalaman belanja di Tokopedia tetap lancar, aman, dan nyaman. Jadi mungkin itu dari bab 1 saya dan akan dilanjutkan ke bab 2. Oke, saya Imam Hakim ingin melanjutkan bab 2 ya, yaitu penerapan komputasi awan dan IoT pada e-commerce. Nah, di bab 2 ini saya akan menjelaskan bagaimana Tokopedia memanfaatkan kedua teknologi tersebut. Oke, yang pertama yaitu komputasi awan atau cloud computing. Cloud itu ibarat dapur besar yang bisa diperluas kapan aja. Tokopedia memanfaatkan cloud supaya server mereka bisa otomatis menyesuaikan kapasitas saat traffic melonjak. Jadi saat flash sale, sistem tetap stabil. Transisi ke IoT ya. Transisi ke IoT itu sudah ada RFID atau mencatat stok otomatis. Jadi tidak perlu lagi input manual yang rawan salah. Bahkan IoT juga dipakai di pembayaran offline, misalnya lewat QRIS, scanner, supaya Tokopedia bisa terhubung dengan toko fisik. Manfaat cloud dan IoT, kalau digabung, cloud dan IoT memberi banyak keuntungan. Dari sisi operasional, biaya lebih efisien karena server bisa disewa sesuai kebutuhan dan stok barang lebih akurat. Jadi lewat cloud computing dan IoT, Tokopedia bisa menjaga layanan tetap stabil, logistik lebih modern, dan pengalaman belanja kita jadi lebih menyenangkan. Jadi kesimpulannya, teknologi ini bukan hanyalah istilah teknis. Jadi benar-benar membuat hidup kita lebih mudah. Itu adalah inti dari bab 2 yang kami analisis. Terima kasih, saya Imam Hakim, dan bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bab 3, di sini akan lanjutkan dengan saya. Pada bab 3, kita akan menganalisis fitur e-commerce dan rekomendasi pada Tokopedia. Yang pertama, identifikasi fitur utama. Tokopedia mempunyai banyak fitur, dan fitur ini dilakukan untuk memahami komponen-komponen penting yang membentuk sistem e-commerce Tokopedia, serta perannya dalam menunjang. Yang pertama, fitur pencarian dan filter produk. Tokopedia dirancang untuk membantu pengguna menemukan produk yang diinginkan, cepat dan efisien. Pengguna dapat memasukkan kata kunci, kemudian memanfaatkan berbagai filter saat ingin mencari produk yang ingin diinginkan. Yang kedua adalah keranjang belanja. Keranjang belanja ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum jam keranjang belanja ini kita bisa mengurangi, menambah produk, terlihat total pembayaran. Yang ketiga, pembayaran digital. Sistem ini menyediakan berbagai metode pembayaran yang aman, mulai dari transfer bank, digital, OVO, GoPay, dan Dana, atau lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah notifikasi transaksi. Notifikasi ini memberikan informasi terbaru terkait pesanan dan pembayaran. Yang selanjutnya, kita akan evaluasi kualitas dan efektivitas fitur. Yang pertama adalah kemudahan pengguna. Antara muka aplikasi Tokopedia dirancang dengan tampilan sederhana dan navigasi yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Kemudahan pengguna ini berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi Tokopedia. Yang kedua, kecepatan akses dan kinerja sistem.
Tokopedia memiliki sistem relatif cepat yang menampilkan informasi serta menjelaskan transaksi pembayaran. Namun pada periode tertentu seperti adanya promo besar, aplikasi ini berpotensi mengalami penurunan performa akibat lonjakan jumlah pengguna yang sedang menggunakan aplikasinya. Dan selanjutnya kita masuk ke rekomendasi pengembangan fitur. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi fitur tadi, terdapat dari kelompok kami yang dapat diterapkan Tokopedia untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing produk. Yang pertama adalah peningkatan sistem rekomendasi produk. Pemanfaatan AI membuat rekomendasi produk lebih personal dan meningkatkan peluang pembelian. Jadi AI memberikan rekomendasi produk yang lebih personal, sehingga meningkatkan peluang pembelian dan loyalitas pengguna. Yang kedua, optimalisasi performa sistem saat traffic tinggi. Peningkatan kapasitas server menjaga aplikasi tetap stabil saat adanya promo atau event besar. Penguatan keamanan data pengguna, penambahan ini dengan cara penambahan autentikasi 2 faktor untuk melindungi akun dan data pengguna dari kejahatan cyber. Dan selanjutnya adalah peningkatan layanan pelanggaran. Chatbot yang lebih cerdas dan live chat membantu pengguna menggunakan solusi yang lebih cepat. Yang terakhir adalah pengembangan fitur personalisasi pengguna. Personalisasi berdasarkan kebiasaan belanja sehingga meningkatkan kenyamanan produk. Dengan penerapan rekomendasi pengembangan fitur tadi, Tokopedia diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan, memperkuat kepercayaan dan loyalitas pengguna, serta mempertahankan daya saing persaingan industri e-commerce yang lainnya yang tentunya semakin ketat. Jadi sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tempat dari fitur e-commerce ini. Penerapan kecerdasan buatan, yaitu penerapan AI di Tokopedia. Nah, teman-teman, kita harus mempelajari apa aja sih penerapan AI di dalam Tokopedia tersebut. Yang pertama, rekomendasi produk yang sesuai dengan kebiasaan belanja pengguna. Yang kedua, chatbot layanan pengguna aktif selama 24 jam dengan respon yang cepat. Yang ketiga, sistem deteksi penipuan untuk menjaga keamanan transaksi. Yang keempat, personalisasi tampilan aplikasi sesuai minat dan kebutuhan pengguna. Nah, kita juga harus mempelajari nih, apa aja sih dampak-dampak bagi penggunanya. Yang pertama, belanja terasa lebih nyaman dan personal. Yang kedua, proses transaksi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, resiko penipuan dan kesalahan semakin kecil. Setelah itu, kita akan membahas otomatisasi operasionalnya. Otomatisasi gudang, robot dan konveyor mempercepat sortir dan pengemasan. Yang ketiga, waktu proses pemesanan lebih singkat, akurasi pengiriman meningkat. Yang keempat, manajemen inventory. Selanjutnya, sistem real-time memantau stok otomatis, algoritma prediksi peminatan, dan optimasi stok. Dampak utamanya, efisiensi operasional meningkat, biaya berkurang, layanan lebih cepat dan aman bagi penggunanya. Setelah itu, kita akan membahas apa-apa aja sih dampak AI dan otomatisasi bagi penggunanya. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan kenyamanan. Belanja lebih personal dengan rekomendasi produk yang relevan, pengguna merasa lebih dihargai dan nyaman. Yang kedua, kecepatan pelayanan. Chatbot 24/7 memberi respon yang cepat, proses transaksi otomatis membuat belanja lebih efisien. Pesan yang kita dapat yaitu, AI dan otomatisasinya membuat pengalaman belanja di Tokopedia lebih nyaman, cepat, aman, dan akurat. Oke, saya akan membahas bab 5, analisis soft e-commerce Tokopedia. Nah, kita bahas yang pertama dulu, kekuatan. Nah, dalam kekuatan itu adalah ekosistem GoTo terintegrasi GoPay, GoSend. Nah, yang kedua, metode pembayaran lengkap dan beragam. Nah, yang ketiga, ramah UMKM dipercaya banyak penjual lokal. Nah, yang keempat, tampilan aplikasi simple dan modern. Nah, yang kelima, sistem keamanan transaksi yang matang. Yang kedua, kelemahan. Masih bergantung pada promo dan gratis ongkir. Yang kedua, biaya admin penjual relatif tinggi. Yang ketiga, layanan CS kadang lambat. Nah, yang ketiga adalah peluang. Yang pertama, tren belanja melewati siaran langsung atau live shopping. Nah, yang kedua, ekspansi keuangan digital seperti pay later dan investasi. Yang ketiga, permanfaatan AI lebih luas untuk rekomendasi dan pencarian. Nah, yang terakhir, ancaman. Ancaman yang pertama, persaingan ketat dari Shopee dan TikTok Shop. Nah, yang kedua, risiko keamanan data serangan cyber. Yang ketiga, regulasi pemerintah yang bisa mempengaruhi margin.
Yang keempat, yang terakhir, kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan penurunan daya beli. Mungkin itu saja dari bab 5. Selanjutnya Vincenzo yang menjelaskan. Oke, jadi untuk penutup ini, kesimpulannya ya keberhasilan Tokopedia bukan hanya karena skala bisnis, tapi karena penerapan teknologi yang tepat, compounding, IoT, AI, dan otomatisasi. Dengan strategi pengembangan fitur yang berkelanjutan serta pemahaman SWOT yang jelas, Tokopedia mampu mempertahankan daya saing dan terus menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam berbelanja online. Demikian presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih.